Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hanif Al-Hakamul Adlu dengan NIM 22423036. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang PT Bumi Serpong Damai Tbk atau biasa kode sahamnya BSDE. Next. Yang pertama adalah profil perusahaan. Sejarah didirikan PT Bumi Serpong Damai atau BSDE. Didirikan pada 16 Januari 1984 oleh sekelompok pengembang swasta, termasuk Sinarmas Group, sebagai pengembang kota terpadu BSD City di Tangerang, Banten. Lokasinya berbasis di BSD Green Office Park, Sinarmas Land Plaza, BSD City, dan juga di daerah Tangerang. Perusahaan awalnya menjadi fokus menjadi pengembangan real estate dan pengelolaan township, residensial, komersial, toll road, fasilitas kota. Terus selanjutnya IPO atau Initial Public Offering. Tanggal IPO, jadi si BSD ini IPO pada tanggal 6 Juni 2028, 2008. Harganya di 550 per saham. Terus jumlah saham yang disebar, yang diperjualbelikan sebanyak 1.093.000, 1 miliar 93.562.000 lembar saham atau total 10%-nya. Underwaternya pada saat itu PT CLSA Indonesia dan PT Nusadana Capital. Itu terafiliasi dari PT Sinarmas Sekuritas. Selanjutnya dana yang dihimpun sekitar 601,46 miliar. Alokasi dananya itu belum ditemukan sumber spesifik mengenai alokasi. Jadi dugaan saya itu dominan untuk pendanaan proyek pengembangan kota. Next, profil perusahaannya. Yang ketiga adalah sektor usaha. Jadi BSD ini bergerak di sektor real estate dan property development, termasuk segmen real estate, perhotelan, dan pengelolaan tol, serta infrastruktur pendukung kota BSD, retail apartemen, fasilitas lingkungan. Selanjutnya situs resminya www.bsd www.bsdcity.com. Itu kalian bisa cari aja di Google. Selanjutnya yaitu bisnis model yang diterapkan. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE menerapkan model bisnis integrated township development, yaitu pengembangan kota terpadu. Strategi intinya adalah menciptakan kawasan hunian dan komersial secara menyeluruh dalam satu lokasi, sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar dan menciptakan ekosistem ekonomi di dalamnya. Next. Selanjutnya karakteristik model bisnis BSD. Yang pertama itu land banking atau penguasaan lahan. BSDE memiliki cadangan lahan luas, terutama di BSD City, yang terjadi dalam pengembangan jangka panjang. Yang kedua, pengembangan multisegmen, residensial, rumah tapak, klaster menengah ke atas. Kalau segmen ininya apa? Komersialnya ruko, perkantoran, apartemen. Segmen retail dan lifestyle-nya itu ada mall, pasar modern, hotel, serta tempat hiburan. Selanjutnya yang ketiga, recurring income. Selain dari penjualan properti, BSDE juga memperoleh pendapatan rutin dari penyewaan, pengelolaan properti, dan fasilitas publik. Yang keempat adalah kemitraan strategis. Menggandeng mitra asing atau domestik dalam proyek besar seperti Digital Hub, kerjasama dengan Apple Developer Academy, Unilever, dan lain-lain. Yang kelima adalah infrastruktur pendukung. BSD turut
membangun fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan jaringan transportasi untuk meningkatkan nilai kawasan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bisnis model Canva BSD. Jadi ada customer segment, value proposition, cost structure, dan lain-lain. Yang pertama, customer segmentnya yaitu keluarga kelas menengah dan atas. Terus selanjutnya investor properti. Terus perusahaan dan channel retail dan juga komunitas bisnis digital dan teknologi. Yang selanjutnya, proposition. Itu ada kawasan terpadu dan modern BSD City, aksesibilitas tinggi, fasilitas lengkap, mall, sekolah, rumah sakit, lingkungan hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya, konstruktor, biaya pengadaan dan pembangunan lahan, biaya pemasaran, biaya operasional dan pemilihan kawasan, investasi infrastruktur jangka panjang. Selanjutnya ada channel. Channelnya itu ada agen properti, platform online dan situs resmi, pameran proper, properti, serta kantor pemasaran di lokasi. Terus customer relationship-nya pelayanan pasca penjualan, loyalty program, serta komunitas penghuni BSD dan juga terakhir layanan digital melalui aplikasi BSD. Revenue streamnya penjualan rumah, ruko, apartemen, sewa properti dan retail, fee pengelolaan kawasan, dan yang terakhir apa ini ketutup? Ya itulah nanti ditambahin. Terus selanjutnya key resource, cadangan lahan luas, tim pengembang dan arsitek, tim serta mitra strategis dan juga infrastruktur kawasan. Key activitiesnya perencanaan dan pembangunan township, pemasaran dan penjualan properti, pengelolaan kawasan dan fasilitas, kolaborasi proyek. Key partnershipnya ada developer, mitra, domestik dan juga di asing, pemerintah daerah, penyedia infrastruktur dan teknologi, serta institusi keuangan. Next, resiko bisnisnya. Apa aja sih resiko bisnis dari BSD ini? Yang satu, resiko makroekonomi. Perlambatan ekonomi nasional atau global dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti. Kenaikan suku bunga berdampak pada pinjaman dan cicilan KPR. Yang kedua ada juga resiko regulasi dan perizinan. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pertahanan, lingkungan, perpajakan dapat menghambat pengembangan proyek. Yang ketiga, resiko persaingan. Industri properti sangat kompetitif, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kehadiran pemain besar lain seperti Agung Podomoro, Sumarekon, dan Ciputra dapat mempengaruhi pangsa pasar BSD. Yang keempat selanjutnya adalah risiko likuiditas dan pendanaan. Ketergantungan pada pinjaman bank atau penerbitan obligasi membuat perusahaan rentan terhadap kondisi pasar modal dan perbankan. Yang kelima yaitu risiko valuasi aset dan penurunan nilai tanah. Nilai properti bisa turun akibat kondisi pasar, bencana alam, atau pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, risiko proyek dan operasional. Terlambatnya penyelesaian proyek karena kendala teknis, cuaca, atau tenaga kerja dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Risk pandemi dan bencana alam. Pandemi seperti COVID-19 berdampak signifikan terhadap penjualan dan aktivitas proyek bencana seperti banjir, gempa bumi, dan juga memengaruhi kawasan BSD. Itu selanjutnya risiko terbesar. Risiko terbesarnya adalah risiko makroekonomi dan suku bunga. Karena mayoritas konsumen menggunakan KPR untuk membeli properti, maka satu, kenaikan suku bunga, cicilan KPR naik, serta permintaan turun.
Jadi karena suku bunga ini menjadikan cicilan KPR naik dan juga karena cicilan KPR naik ini menjadikan permintaan menjadi turun. Serta yang kedua, ini akan langsung mempengaruhi pendapatan BSD dari penjualan unit properti. Strategi pengelolaan risiko. Untuk mengatasi berbagai risiko, BSDE menerapkan beberapa strategi, yaitu diversifikasi produk, mengembangkan proyek digital hub, dan unit rumah terjangkau. Selanjutnya, pengelolaan lahan strategis menyimpan cadangan lahan di lokasi potensial seperti Grand Wisata Bekasi. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan konservatif, menghindari utang berlebih dan menerbitkan obligasi jangka panjang. Selanjutnya, teknologi digital, memanfaatkan platform online untuk pemasaran dan layanan konsumen. Dan yang terakhir, kemitraan global, mengurangi resiko modal melalui kerjasama dengan pihak asing dan domestik. Analisis industri BSD berada dalam industri properti dan real estate. Fokus pada pengembangan kawasan kota mandiri, pada pengembangan kawasan kota mandiri. Kondisi saat ini, pasar properti mulai pulih setelah pandemi. Permintaan untuk rumah kelas menengah ke atas meningkat, kenaikan suku bunga menekankan pembelian KPR. Pemerintah memperpanjang insentif PPN rumah lebih dari 2 miliar. Tantangan peluangnya urbanisasi, digitalisasi pemasaran, generasi milenial mulai membeli rumah, serta proyek besar seperti IKN meningkatkan daya tarik industri. Tantangannya adalah harga tanah dan material naik, permintaan apartemen masih rendah, ketergantungan terhadap kebijakan fiskal. Kompetitor dan posisi pasar. Pesaing nasional ada Ciputra Development atau CTRA, Sumarekon Agung, atau kode sahamnya itu SMRA. Ada Pakuwon, ada Agung Podomoro, ada Alam Sutra. Pesaing internasional ada Mitsubishi Jepang, Hong Kong Land, Keppel Land, Lendlease sama Lendlease. Posisi BSD lahan lahan terbesar ada 5.000 lebih hektar. Kawasan BSD City sudah matang dan lengkap. Pendapatan berulang menjadi keunggulan, kolaborasi global mendukung inovasi kawasan. Milestone perusahaan. Jadi si BSD ini didirikan oleh Sinarmas Group pada 1908. Setelah itu jelang beberapa tahun mereka IPO di Bursa Efek. Terus bergabung pada 2008, bergabung dalam Sinarmas Land. 2011 diakuisisi oleh PT Duta Pertiwi. Pada 2016 pendirian Digital Hub BSD. Pada 2020 digitalisasi pemasaran selama pandemi. 2023 laba bersih mencapai lebih dari 2.000 triliun. 2024 ekspansi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kinerja keuangan BSD. Pada tahun 2021 BSD mendapatkan laba kotor sebanyak 7.655 miliar. Pada 2022 mendapatkan 9.207 miliar, naik 20,3% labanya, laba kotornya dari tahun sebelumnya. Pada 2023 BSDM mendapatkan 9.743 miliar atau naik 5,8% dari laba kotor sebelumnya. Ya, laba bersihnya BSDE pada tahun 2001 itu sebanyak 1.349 miliar. Pada 2022, 2.035 miliar, naik 50,8% laba bersihnya. 2023 sebanyak 2.277 miliar, naik 11,9%. Penjualan lahan dan rumah tapak jadi kontributor utama. Pertumbuhan laba konsisten meskipun tekanan pasar meningkat. Analisis DuPont-nya. DuPont analisis 2023. Net profit margin 23,4%, aset turnover 0,161.
equity multiplier 1,55, ROE-nya atau return on equity-nya 5,85%. Net margin tinggi menandakan efisiensi, aset turnover rendah, serta struktur modal konservatif. ROE cukup baik, tapi bisa ditingkatkan. Terima kasih, cukup sampai situ aja.